Jadi Roh Kudus yang panggil beliau. Makanya saya kaget, wah Pak Iksan ada, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Iksan, karena Pak Iksan juga di departemen pengajaran, khususnya bagaimana di strategi juga dia lebih ke Islamologi, karena beliau memang ketuanya dari IAIN ya. Dan saudara-saudara, saya pribadi juga bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan saya. Saya juga backgroundnya sama dengan Pak Iksan ya. Dari SMA kelas 2 saya percaya Yesus, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi ya. Kemudian orang tua saya akhirnya 23 tahun saya percaya Yesus. Orang tua saya, ibu saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan ayah saya kemarin waktu mau dipanggil Tuhan, 1 bulan sebelumnya dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, tadi kita ada dua menginjil. Menginjil itu bukan hanya tugas pendeta atau orang-orang yang sekolah teologi, tapi menginjil itu tugas semua orang percaya, wajib dan wajib, tidak ada tawar-menawar, itu penginjilan. Jadi saya karena hanya wasiliter nggak bisa menginjil. No, semua orang percaya harus bisa menginjil. Kenapa? Kenapa kita perlu menginjil? Alasannya pertama, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri karena sudah jatuh dalam dosa. Dan kedua, kenapa kita perlu menginjil? Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada yang lain. Nah, makanya kita harus sampaikan itu. Dan yang ketiga, alasannya kenapa kita perlu menginjil, karena di dalam Yesus itu ada jaminan kepastian keselamatan. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, tidak, ada jaminan kepastian keselamatan. Dan yang keempat adalah kenapa kita perlu penginjilan adalah satu pekerjaan yang sangat urgent dan mendesak. Kenapa urgent dan mendesak? Kita ketemu dengan orang-orang yang belum kenal Kristus, dan ketika mereka di luar Kristus, kita percaya bahwa mereka akan binasa. Maka itu kenapa kita ketemu dengan orang-orang yang belum kenal Kristus. Dan kalau kita tidak sampaikan, atau teman kita yang sudah berteman begitu lama di sekolah atau di tempat pekerjaan, dan kita tidak sampaikan dan kemudian teman kita meninggal, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita, tanggung jawab saya, tanggung jawab saudara. Kenapa? Karena dia akhirnya tidak mengenal Kristus, padahal sudah berteman dengan kita. Nah, kenapa jemaat perlu diperlengkapi? Karena jemaat itu, anak-anak muda itu sangat potensial. Katakan kiri kananmu, kamu potensial, saya potensial. Dan saya potensial. Jadi karena kamu itu punya potensi yang luar biasa, makanya perlu dilatih. Mungkin banyak gereja Tuhan yang mungkin suruh anak-anak mudanya menginjil, tapi tidak dilatih untuk menginjil, sehingga nggak tahu gimana cara menginjil. Ketika ditanya nggak ngerti apa-apa. Dan kekristenan kita memang keselamatan itu berdasarkan anugerah Allah. Kita memang anugerah Allah diselamatkan oleh karena iman. Dan Tuhan kita pemurah, tapi iman kita bukan murahan. Amin. Yes, iman kita bukan murahan. Oke, kita bicara Alkitab kita. Kenapa kita perlu berbicara tentang bagaimana kita menyampaikan kabar baik? Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma 10 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari kita baca sama-sama. Roma 10 ayat 14 sampai 15. Oke, kita baca sama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Amin ya. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bicara mision, misi adalah bicara penginjilan, bicara diutus. Dan Tuhan Yesus, kenapa penginjilan begitu penting sampai Tuhan Yesus beberapa kali di dalam kitab Injil, ya, dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan Kisah Para Rasul ditulis tentang amanat agung. Begitu pentingnya, bahkan pada waktu Yesus mau naik ke surga, ya, istilah naik ke surga aja, tapi masih ada satu pesan, wangsit kepada murid-murid Yesus. Dia katakan apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan kehendaknya, mengikuti pengajaran Yesus. Nah, kenapa Tuhan Yesus pada waktu mau naik ke surga, dia masih ingat pesan ini? Dan ini berarti penginjilan itu sangat penting. Katakan kiri kanan, sangat penting. Oke. Nah, hari ini kita belajar, ya, banyak teknik metode penginjilan itu, banyak strateginya.
Saya mau kasih yang simpel aja biar kita ingat. Nah, ya, penginjilan praktis dengan metode 5 jari. Punya tangan semua? Nah, tangannya ada berapa? 2. Setiap tangan jarinya piro? 5. Coba menghafal sedikit seperti anak sekolah dulu ya. Ini apa? Jempol atau ibu jari ini. Jari telunjuk ini. Ya, jari tengah ini. Jari manis ini. Nah, ini alat peraga yang nggak mungkin ketinggalan. Ya, bisa ketinggalan kayak di tangan. Kalau HP boleh ketinggalan, dan tangan bisa ketinggalan? Nggak mungkin. Kecuali kalau kita potong baru ditinggal, ya kan? Supaya apa? Kita ingat dengan teknik penginjilan praktis. Ketika kita ketemu dengan teman-teman kita di sekolah atau di tempat pekerjaan, kita bisa menyampaikan secara praktis dan ingat, oh jempol apa ya? Nah, makanya dalam penginjilan perlu menghafal ayat. Ya. Siap menghafal ayat? Ya siap. Ya, kok padanya lo udah nggak perlu diakukan lagi udah lulusan teologi ya. Karena apa? Di dalam sekolah teologi kalau nggak lulus PI pribadinya, jangan harap dia akan wisuda. Ya itu karena itu adalah ibaratnya mata kuliah yang sangat urgent dan penting dan istimewa. Kenapa? Ngapain lulus sarjana teologi tapi tidak bisa menginjil? Percuma. Ngapain jadi pendeta? Gelarnya, titelnya banyak, panjang, tapi nggak bisa menginjil. Nah, pernah di satu kampus alumni saya pada waktu di salah satu Institut Alkitab Tiranus, dia adalah seorang profesor, tapi dia nggak lulus penginjilan anak. Akhirnya dia tidak wisuda loh. Ya, maka dari itu kenapa sampai kampus itu menekankan seperti itu? Karena percuma dia lulus wisuda tapi nggak bisa menginjil. Penginjilan aja nggak lulus. Gimana mau praktek menginjil? Karena penginjilan ini adalah hal yang sangat penting. Ibaratnya di dalam tubuh, penginjilan itu adalah tulang punggungnya gereja. Ketika gereja tidak menginjil, maka gereja itu akan mengalami kematian. Nah, tidak heran lagi pada waktu saya pergi ke beberapa tempat di daerah kekristenan, mereka orang Kristen, tapi hanya 10% pada waktu itu yang mereka yakin sudah diselamatkan. Saya pergi ke sekolah-sekolah untuk memperlengkapi mereka bersama teman saya itu Nancy di daerah Sidikalang. Dari sana butuh sekali, bahkan banyak setelah lulus SMA mereka bekerja, ada 20% mereka meninggalkan Tuhannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti dan belum mengenal siapa dirinya di dalam Yesus Kristus. Oke, mari kita klik. Kita harus menghafal ayat ya nanti ya. Jadi hafal ayat, nanti dari situ saya akan praktek, dari situ kalian yang praktek. Oke, sip? Setuju? Ya, oke ya. Penginjilan praktis yang metode 5 jari. Oke, ibu jari. Pertama, kita buka Alkitab kita di dalam Markus ya. Klik. Ya, kita baca sama-sama. Markus 16 ayat 15 sampai 16. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pergilah, ya, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa makhluk itu? Ini manusia, bukan kepada anjing atau babi ya. Kalau babi dipotong langsung dimakan, habis perkara mati. Tapi manusia mati ada kelanjutannya. Maka dari tadi saya tanya, siapa yang di sini kalau mati hari ini yakin pasti masuk surga? Ya, oke. Ada yang bingung, siapa yang pengen cepat masuk surga di sini? Ada nggak? Ya nggak mau ya, karena kalau setia, aduh, apa dia saya belum kawin, ya kan? Saya belum nikah, cita-citaku belum tercapai, jangan mati dulu. Oke, lanjut. Nah. Dan Injil Kerajaan, baca sama-sama Matius 24 ayat 14, 2, 3. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi kalau kita sudah memberitakan Injil ke seluruh dunia dan semua orang sudah mendengarkannya, barulah tiba kesudahannya. Artinya ini nunggu kita. Artinya kedatangan Yesus Kristus masih sabar menunggu, karena mungkin Injil belum diberitakan ke seluruh pelosok tanah air. Kemudian lanjut. Ini mah terjemahan lain ya. Oke, lanjut. Oke, ya. Nah, oke, 5 jari ya. Jari jempol. Nah, jari jempol itu bicara tentang Allah mengasihi saya. Kalau misalkan kalian mendapat juara di kelas,
Ibu guru kita atau pak guru kita kasih pakai jari apa? Kamu hebat. Wih, siapa nama kamu? Hah? Elia, oh kamu hebat. Nah, nggak mungkin ya. Kalau begini ini penghinaannya. Masa hebat dibilang begini, ya? Ini kan kacang-kacang ya. Oke, hebat kamu Elia, kamu BS juara kelas. Nah, terus kemudian kalau biasanya orang Jawa mempersilahkan masuk pada tamunya pakai apa? Monggo atau monggo. Pakai jari apa? Nah, jari jempol. Jari jempol itu mengingatkan kepada kita pada hal-hal yang baik, yang positif. Nah, ibu jari ini, jari jempol ini mengingatkan kita pada bahwa Allah mengasihi kita. Apa? Allah mengasihi kita. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi kamu, ya. Allah mengasihi kita, kamu dan saya. Allah mengasihi saya dan Allah mengasihi kamu. Dan ayat Alkitabnya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena supaya setiap orang yang percaya kepada dia biasa mereka diperoleh hidup yang kekal. Coba baca 1 menit saja, kemudian nanti hilangkan dan kita hafal bareng-bareng. 1 menit menghafal. Kalau benernya jangan bilang udah lulus, udah pakar perizinan. Ini ayat 10 itu pasti hafal ya. Kenapa kita perlu menghafal? Karena kita nggak mungkin mengira bahwa Alkitab gitu. Nanti mau ngapain ya? Mau khotbah? Oke, tutup. Ya, oke. Sekarang mau tes bagian sini. Ya, di sini. Oke. Sebut ayatnya ya, Yohanes 3:11. Kamu langsung bicara ya, Pak. Berdiri. Ayo berdiri. Pakai berdiri, semua satu-satu nanti malu pasti kan. Semua sama ini semua, ayo satu aja sini. Adanya nggak usah duduk, diam. Oke, Yohanes 3:16 sebutin ayatnya. 2, 3. Sebutin ayatnya, alamatnya. Semangat banget. Oke, 2, 3. Yohanes kurang kompak. 2, 3. Supaya setiap orang ya, oke, hafalin ya. Oke, bagian sini ya. Oke, berdiri bagian sini. Oke, silakan berdiri. Ya. Sebut alamatnya. 2, 3. Oke, sebelah sini ya. Berdiri semua. Ayo, stand up please. Oke. 2, 3. Oke, good. Oke, bagian sini semua. Kami berdiri semua. Oke. 2, 3. Haleluya, Tuhan ya. Oke. Ya, ini ayat hafalan pertama ya. Ingat, ibu jari melambangkan apa? Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saudara, Allah mengasihi kita semua. Ayatnya di mana? Yohanes 3 ayat 16. Oke, lanjut. Allah adalah kasih. Terus ya, jari telunjuk. Nah, jari telunjuk nih, biasanya kalau jari telunjuk itu digunakan untuk apa? Untuk menunjuk. Contohnya menyuruh orang. Tolong Esther sana. Nah, tolong Esther ambilin sapu.
Ini anak rohani saya, Esther Lee dari Papua, ya. Bukan Zimbabwe, Papua. Sama dengan Elias ya, Papua ya. Oke, oke ya. Nah, kalau kita tolong Esther pasti pakai jari telunjuk. Nah, kalau kalian misalkan bersalah, ditunjuk pakai jari apa? Kamu jahat. Hah? Pakai jari apa? Telunjuk. Kamu jahat, kamu penipu, kamu berbohong, kamu sudah melukai hati saya. Gak mungkin dong. Kamu sudah memutuskan saya ya. Gak mungkin pakai jari ini, gak mungkin. Oke, jari telunjuk itu ingat dosa. Bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ingat dosa apa yang jari telunjuk dosa ya, tentang dosa. Oke. Kita adalah manusia berdosa dan manusia tidak bisa menyelesaikan di dosanya sendiri. Ya. Jadi manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa dan dia tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Ya. Oke, kita baca Roma 3 ayat 23, 2-3. Ya, pendek kan? Nah, pendek ini ayat hafalannya. Coba renungkan sejenak. Ini masih setengah menit. Gampang ya, pendek. Aduh, ini luar biasa semangatnya, pasti barisan ini pasti sekarang yang pertama saya ini. Oke, barisan ini berdiri lagi. Yo, Roma 3 ayat 23. Sebut alamatnya. 2-3. Roma 3 23. Karena semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, tepuk tangan. Oke, bagian sini. Jangan salah loh, ya. Ini bukan demokrasi. Bukan partai politik ya. Oke, 2-3. Yang kompak, 2-3. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, silakan tepuk tangan lah. Walaupun terkata-kata. Oke, bagian sini, ya berdiri. 2-3. Roma. Iya, tepuk tangan ya. Walaupun masih ragu-ragu ya. Oke, bagian sini, berdiri. 2-3. 2-3. Haleluya, tepuk tangan ya. Ini sedikit anak mudanya loh, biar jangan kalah ya. Oke? Ya, anak muda harus terus siap. Ini prajurit Kristus loh. Ya, terus siap. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, Roma 3:23. Yang selanjutnya, oke, ada lagi ayat hafalannya. Memang kalau menginjil itu banyak ayat hafalannya. Ya. Oke, baca sama-sama. 2-3. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, ini mah agak panjang ya, semenit lah. Kapan lagi menghafal ayat soalnya? Kalau begini, mentang-mentang jadi orang Kristen keselamatan anugerah, susah suruh menghafal ayat. Makanya pergi ke Apius tuh, baca di batu-batu banyak ayat. Di gua doa ayat hafalan, di ruangan ini ayat, di sana ayat coba. Kalau di sebelah sana mayat banyak tuh di kuburan sana. Oke, are you ready? Oh, iya.
panjang. Soalnya jarang menghafal. Kalau Yohanes 3:16 kan sering ya. Natal, berarti setiap Natal dibacakan ayat-ayat hafalan sekolah minggu. Oke. Ready? Ready. Oke. Sekarang ini lagi terus ini luar biasa ya. Oke, sekarang bagian sini dulu deh. Ya. Oke, berdiri. Yuk. Berdiri bagian sini dulu. Ya. Tutup. Oke. Ayatnya jangan lupa. 2, 3. Oh, tepuk tangan buat wah, di sini banyak bapak-bapak sama ibu yang anak mudanya detik. Tapi mereka luar biasa loh, oke? Ya. Nah, sebelah sini dulu. Oke, Bapak berdiri silakan ya. Jangan lupa sebut ayatnya 2, 3. Upah dosa. Tetapi karunia Allah hidup yang kekal Kristus Yesus Tuhan kita. Hafalin lagi ya. Oke. Oke, pasukan ini. Ayo bagi diri itu semua. 2, 3. Ya, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sip, luar biasa. Oke, bagian sini berdiri. Ayo, silakan bagi berdiri. 2, 3. Jangan rebutan yang kompak, kompak yang kompak. 2, 3. Ya, oke, luar biasa lah ya. Dalam waktu sedikit sekali, dalam waktu beberapa menit kalian sudah bisa menghafal. Oke. Nah, ketika manusia sudah dalam dosa, hubungannya terputus, terpisah. Saya mau kasih alat gambar ya. Oke, kamu maju ke depan. Ya. Terus. Ayo. Oke. Terus siapa lagi ya? Laki-laki semua lah. Kamu. Oke. Nah, oke ya. Elia di tengah. Kamu di sini. Oke, kamu di sini. Elia duduk. Coba, boleh duduk. Nah, duduk aja kalau Pak. Yes, oke ya. Aku ngerjain kamu sebentar. Nah, ini ibaratnya ini Tuhan. Tuhan kecil. Ini manusia, ya kan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Nah, ini dosa. Jadi ini penghalang. Ini manusia gak bisa datang ke sini karena ada dosa. Nah, dosanya ini harus diapain? Dihilangin, dimusnahin ya. Dosanya bukan Elianya, bukan. Dosanya dimusnahin, harus dihilangin. Gimana caranya? Ya kan? Gimana caranya? Hubungan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Arti kehilangan berarti terputus hubungannya dengan Tuhan selama-lamanya. Bagaimana rasanya diputus cinta? Sakit gak? Sakitnya di mana? Bagaimana rasanya diputus sama Tuhan karena dosa? Cuek aja ya? Cuek aja ya sama diputus sama Tuhan ya? Oh enggak ya? Oke. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia mau datang kepada Tuhan gak bisa, ya, gak bisa karena ada dosa. Karena Tuhan itu suci, kudus, gak ada dosa, dan Tuhan gak bergaul dengan dosa. Ya, makanya orang yang berdosa gak bisa datang kepada Tuhan karena ada dosa. Dan manusia itu tidak bisa menyelesaikan dosanya sendiri. Tapi jangan khawatir, ya. Di dalam Roma 6 ayat 23, kalau dosamu tidak diselesaikan, upahnya adalah apa arti maut? Maut itu terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Kematian kekal terpisah dengan Tuhan selama-lamanya. Nah, itu arti maut. Dan kebalikannya adalah
karunia Allah. Itu adalah hidup kekal. Nah, ada solusinya, ya, solusinya. Lanjut solusinya. Nah, jari apa ini? Jari tengah. Nah, ini dari semua jari yang paling tinggi jari apa? Jari tengah. Nah, jari tengah ini mengingatkan akan kematian Tuhan Yesus Kristus di bukit apa? Golgota. Ya, jari tengah ya. Jari tengah mengingatkan kematian Kristus Yesus di bukit Golgota. Jadi ingat, jari tengah, oh iya, kematian Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus harus mati? Untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Ya. Siapa nama kamu? Rehan, kamu? Ya, Gabriel. Rehan, ketika Gabriel berbuat salah, dia mencuri dan dia harus dihukum. Mau gak kamu tanggung hukuman? Mau gak? You sahabatan sama dia kan? Tapi mau gak tanggung hukumannya dia, dosa dia? Kesalahan dia? Hah? Mau gak? Kamu harus jujur. Hah? Kamu mau tanggung kesalahan dia? Ya. Iya nih, kan harus dihukum nih di kantor polisi, di penjara. Kamu mau nggak di penjara gara-gara kesalahan dia gitu loh? Hah? Ikut jemur aja kan? Iya, karena kamu normal. Iya, normal, nggak mungkin kesalahan dia ditanggung sama kamu karena kamu normal. Saya juga nggak mau tanggung kesalahan Pak Daniel, aku nggak mau. Meskipun dia baik sama saya, nggak mau. Karena kesalahan seseorang masing-masing tanggung jawab sesuai dengan apa yang dia perbuat. Tetapi kasih Allah itu beda. Kasih Allah itu rela menanggung kesalahan saya, kesalahan kamu, yang harusnya kamu nggak layak untuk menerima kasih Allah itu. Tapi karena dia cinta yang begitu besar kepada saya dan saudara, pada kamu, sehingga dia rela tanggung kesalahannya kita. Maka dari itu dia mati di atas. Nah, ini yang harus diberitahu kepada teman-teman kita, bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena perbuatan kita, tapi karena Kristus yang sudah mati untuk menebus saya dan saudara. Itu harus kasih tahu, karena mereka masih mencari jalannya sendiri untuk memperoleh keselamatan. Ada yang ke gunung tinggi, ke lembah-lembah, cari damai, nggak temukan itu. Tapi kamu hari ini sudah tahu berita tentang kabar baik itu, bahwa dosa yang tadinya nggak menghalangi kita, dan ada kasih anugerah yang Tuhan curahkan untuk saya dan saudara. Dia mau tanggung kesalahan kamu semuanya. Kenapa? Hanya karena kasih tanpa pamrih, kasih agape, kasih yang tulus dan murni dan tidak menuntut balasan. Kalau keselamatan itu berdasarkan perbuatan baik, adakah di antara kita yang selamat? Gak ada. Aku pun gak ada, pendeta siapa aku gak ada, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau hatimu kotor, kalau bajumu kotor, dicuci pakai apa? Pakai deterjen atau sabun, ya kan? Tapi kalau hati kotor, apakah harus minum sabun biar bersih? Ya? Enggak kan? Atau minum deterjen biar bersih? Yang adanya mencret-mencret, ya kan? Masuk rumah sakit. Untuk membersihkan dosa, nggak bisa pakai bahan apapun. Dengan mungkin uang biar bersih dosanya, dengan kekayaan, memberi perpuluhan yang banyak biar bersih dosanya. No, nggak bisa dibersihkan dengan harta yang kita punya, nggak bisa. Maka dari itu keselamatan itu, kalau seandainya keselamatan itu berdasarkan bisa ditebus, dibayar dengan uang, materi, sepertinya hanya orang-orang kaya yang masuk surga. Dan orang yang punya uang yang masuk surga. Maka dari itu Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, yaitu di jari tengah. Baik, jari tengah mengingatkan kepada kita bahwa Kristus mati bagi saya, dan ia dikuburkan dan ia dibangkitkan. Kristus mati untuk menebus hidup saya dan mengampuni dosa kita. Yuk baca sama-sama 2, 3. Kristus mati bagi saya, ia dikuburkan dan ia dibangkitkan, dan Kristus mati untuk menebus hidup saya dan mengampuni dosa kita. Lanjut, tunggu ya, Elia, kamu duduk. Oke. Nah ini ada hafalannya agak panjang, ya. Oh, ya, panjang dan lebar, itulah coki-coki. Ya kan, ingat iklannya kan? Mau terima coki-coki atau terima Yesus? Terima Yesus.
Oke ya. Nah ini harus diberitahukan. Kita baca sama-sama. Kita baca ayatnya 2-3 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah disampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah diterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Oke. Sambil menghafal ayat. Nah ini ya. Tadi Rehan mau datang kepada Tuhan, nggak bisa karena ada dosa. Itu upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan begitu sayang sama kamu Rehan, maka Dia rela mati karena kesalahan kamu. Itulah yang disebut anugerah. Anugerah itulah satu pemberian dari satu pribadi yang sebenarnya kita itu nggak layak untuk terima itu. Kita layaknya di hukum. Tapi Tuhan tidak menghendaki umat ciptaannya itu binasa. Dia menghendaki Rehan dan kita semua diselamatkan. Makanya Dia rela mati untuk menanggung dosa saya dan dosa kamu. Coba kamu mati. Tidur. Anggapnya belum mati. Oke. Ayo, Rehan di sebelah sana. Kasihan dia udah mati. Rehan. Oke. Dia Yesus mati buat kamu. Makanya dosanya sudah diselesaikan ketika kamu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kamu bisa datang dengan bebas kepada Yesus, kepada Tuhan, karena Yesus sudah hapus dosanya melalui kematiannya di atas kayu salib. Amin. Yes. Oke. Elia jangan mati terus, kalau hidup mati. Karena tugasmu belum selesai. Silakan bangkit berdiri semuanya. Bangkit. Oke. Terima kasih banyak, tepuk tangan buat teman-teman yang sudah menjadi alat peraga. Oke, mengerti sampai di sini? Ya. Mengerti ya. Nah, siap menghafal ayat panjang? Tapi mau jadi penginjil, nggak hafal ayat mana bisa? Apa yang disampaikan? Itu enggak? Tanya sama Pak Iksan. Dia ayat Al-Quran semua hafal. Ya kan? Nah, oke. Baca sama-sama, renungkan bareng. Ini agak waktu lama ya. 2 menit lah ya. Cukup nggak 2 menit? Cukup nggak? Oh, lama sih. Cukup? Cukup. Intinya sih gampang ya, bahwa Ia mati karena dosa-dosa kita, Ia dikuburkan, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Inilah inti Injil, good news. Kamu ngomong ngalor. Jadi memberitakan Injil itu bukan sama dengan kita nyanyi puji-pujian, nggak sama. Ya, memberitakan Injil itu nggak sama kita ngajak orang ke gereja, itu ke gereja nggak sama. Ya. Memberitakan Injil itu nggak sama dengan kita ngobrol ngalor ngidul tapi nggak jelas, nggak sama. Memberitakan Injil itu inti Injil ini harus disampaikan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa saya, dosa kamu dan dosa kita, dan Dia dikuburkan dan pada hari ketiga Dia bangkit. Ini inti good news, kabar baik. Ya jelas ini kabar baik. Kenapa? Karena orang yang berdosa harusnya mati masuk neraka, tapi kabar baiknya Yesus menanggung dosa kita sehingga selesailah dosa itu dan kita diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, ya silakan menghafal. Memang kalimat Rasul Paulus terlalu ini ya, agak muter-muter, memang perlu harus dihafal benar. Tapi yang penting intinya kita tahu Kristus mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit sesuai dengan kitab suci. Kalau sesuai dengan kitab suci artinya bahwa berita kematian Yesus untuk dosa-dosa kita itu bukan berita bohong. Oh, kamu tahu dari mana? Oh, dari Pak Daniel. Oh, dari Pak Romel. Oh, dari Pak Mulyanto. Bukan. Tahu dari mana? Dari Alkitab, kitab suci. Ya.
Are you ready? Ready? Oh belum. Gak apa-apa. Kenapa saya praktekkan begini? Biar kalian minimal kalian sudah menghafal, ya kan? Minimal kita sudah kan daripada nggak pernah menghafal sama sekali. Ya. Sehingga kalian nanti mengulang lagi di rumah, kalian bisa hafal. Oke, ready? Ready ya, oke. Kayaknya, nggak apa-apa. Kan namanya juga belajar, ya kan? Nggak ada ujian kok. Oke, sudah boleh di close. Oke. Siap? Yang dari mana dulu ya? Dari sini siap? Hah? Siap, oke, bagi berdiri ya. Oke, siap ini dong. Siap. Jangan lupa ya. 1 Korintus 15 yang kita sebut ayatnya. 2, 3. Pelan-pelan aja ya. 2, 3. Yang sangat penting itu sampaikan yaitu apa yang telah kuterima ya karena bersedia telah dibangkitkan pada hari ya tepuk tangan pokoknya ya. Oke pasukan sini silakan bagi berdiri, jangan lupa sebut ayatnya ya, alamat ayatnya. 2, 3. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu apa yang telah diterima sendiri, yaitu bahwa Kristus kita suci dan bahwa Ia telah berbangkit. Ya, tepuk tangan. Oke. Coba pasukan sini silakan bagi berdiri. Jangan lupa alamatnya. 2, 3. Yang sama. Ya itu. Apa yang telah diterima bahwa karena setiap yes, tepuk tangan dong, luar biasa. Oke, bagian sini. Gak apa-apa, jangan tegang. Oke, 2, 3. 1.
sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Oke, tepuk tangan ya. Jadi tidak apa-apa. Yang penting kita berusaha minimal menghafal, nanti kita ingat. Oke? Ya, bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, dan dia dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, 3 hal itu. Dia telah mati karena dosa-dosa kita, dia dikuburkan, dan dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dikuburkan apa? Dia mati karena apa? Karena dosa-dosa. Nah, ini inti Injil ya. Good news. Jadi semua kitab Injil ini intinya ada di 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Jadi kalau kita ngomong ngalor ngidul, ini belum disampaikan, berarti kamu belum menginjil. Kenapa? Karena Injil ini harus diberitakan, disampaikan, beritahu kepada orang-orang di sekelilingmu, teman-temanmu, biar mereka tahu bahwa ada satu pribadi yang rela mati untuk menebus dosa kita semua. Amin. Oke, lanjut. Ini jari apa? Manis. Siapa yang sudah menikah? Pakai cincinnya di jari jempol atau jari telunjuk atau jari mana? Hah? Jari apa? Jari manis, ya kan? Cincin, tahu arti cincin? Apa? Cinta, sahabat cinta. Oke. Jadi kenapa sampai ada cincin? Cincin itu bentuknya melingkar, nggak ada sambungannya. Artinya bahwa cinta itu tak akan pernah terputus. Ada kan lagu ini? Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berjalan atas. Waktu kamu nyanyi begini, yang dibayangin pacar kamu atau Tuhan Yesus? Jujur, Tuhan Yesus. Oke. Bukan pacar kamu ya? Oh, belum punya pacar. Oke, kita lihat jari manis. Saya menerima dia. Nah, bagaimana syaratnya supaya kamu diselamatkan? Ingat, jari manis harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya, biar ada ikatan dengan Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah terlepas. Ya, oke, kita baca Yohanes 1 ayat 12. 2, 3. Lagi 2-3 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Sambil hafal. Ini ayat hafalan. Yang keberapa ini ayat hafalannya ya? Udah banyak kita hafalinnya ayat hafalannya. Belum terlalu banyak. Kalau di penginjilan sholat teologi 100 ayat Alkitab harus dihafal untuk penginjil. Sampai botak itu dia. Pendekatan ini sampai botak karena hafal ayat. Ini cuma sedikit, nggak sampai 10 ya. Kecil ya kan? Kita berayat-ayat doang, masa kita nggak bisa. Pakai bahasa Indonesia lagi kamu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita terima Yesus, kita diangkat menjadi ahli warisnya Tuhan, anak-anak Allah. Are you ready? Ready. Siap?
Ready? Oke. Are you ready? Ready. Closing sudah siap? Hah? Sudah siap belum? Oke ya. Siap ya? Oh, ibu guru iso. Ibu guru pasti iso loh. Ayo, pamit berdiri. Walaupun beberapa orang tak bisa mengalahkan yang banyak orang. 2, 3. Yang diberinya kuasa. Yaitu mereka. Oke, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Ini ready? Kalau musik ready? Ready bu? Wah ready. Oke, bagi berdiri, saudara. Jangan lupa sebut alamatnya. 2, 3. Supaya menjadi yaitu mereka di dalam namanya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kelompok ini ready? Oh, pasti banyak pamit berdiri. Jangan lupa alamatnya. Ya. 2, 3. Yang menerimanya diberinya kuasa jalan namanya. Oke, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Oke, kelompok ini silakan bagi berdiri. Kenapa masih menghafal? Oke, 2, 3. Mereka. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus, luar biasa. Nah, semakin lama semakin celkan otak kita untuk menghafal, betul nggak? Oke, ya. Makanya harus terus diasah biar nggak cepet pikun. Ya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika jadi syaratnya agar kita bisa diselamatkan harus percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan upahnya ketika kita menerima Kristus, kita diangkat menjadi apa? Anak-anak Allah. Coba, kalau kamu diangkat menjadi anak presiden, senang nggak? Bangga nggak? Wah, bangga karena punya privilege, karena diangkat menjadi anak Allah, dikirim pas pampres untuk mengawal kita kemana kita pergi, ya. Wah, fasilitas semuanya serba enak karena ada privilege, hak istimewa. Demikian juga saya saudara, ketika kita terima Yesus ada hak istimewa, privilege. Apa privilege-nya? Diangkat menjadi anak-anak Allah. Bayangin, diangkat jadi anak presiden aja sudah senang, apalagi anak-anak Allah. Dia punya semuanya. Jadi kita itu anak-anak Allah. Katakan kita, hitam-hitam begini anak Allah tuh. Ya, makanya jangan menghina orang yang sudah hina. Ya, jadi gini ciptaan Tuhan, ya kan? Hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang ngantri. Hitam-hitam buah manggis, walaupun hitam dalamnya manis. Asik, ya kan? Cakep. Saya mau bilang begini, kita itu istimewa. You are very special. Kita semua istimewa. Meskipun wajah kita berbeda, rambut kita berbeda, hidung kita berbeda. Ada yang maju ke dalam, ada yang maju keluar, ada yang maju ke atas, ya kan? Ada yang maju ke samping, enggak kan? Tapi kita istimewa. Kenapa kita istimewa? Yes, karena kita ditebus bukan dengan darah, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal. Makanya jadi orang Kristen, jadi anak-anak Allah itu, meskipun Tuhan kita pemurah, tapi kita nggak murahan. Amin. Makanya jangan obral kita. Kita anak-anak yang paling mahal karena anak-anaknya Allah. Ya, itu status kita. Status kita anak-anak Allah. Oke, lanjut. Ya.
Ini kalau kita terjadi penginjilan, kita ada beberapa hal yang harus ditanyakan. Misalkan jika, apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal ini? Jika ya, berarti kita mau menerima, kita lanjutkan penginjilan kita, ya. Kalau dia mau menerima, ya udah sampai di situ, sampai di tadi cerita tadi, sampai di ayat yang tadi bagian 3, jari tengah saja, ya. Kalau dia nggak mau menerima, kalau mau menerima lanjutin jari manis, ya kan? Nah, setelah jari manis disampaikan, kita tanya, ya, kalau dia mau menerima Kristus, apakah mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk pelayanan yang kekal? Ketika dia menerima Kristus, dari mengalihkan dari pengandalan diri kepada Yesus sebagai Juru Selamat, terus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hati, artinya dia berkuasa dan mengontrol hidup kita. Dan keempat, bertobat, yang artinya berbalik dari hidup lama dan taat kepada kehendak Allah, ya. Jadi nanti saya akan praktek menginjil, ya. Saya praktek, nanti kalian yang praktek berikutnya, ya. Biar kita pulang dari sini, kita sudah ada bekal, terus latih terus. Ada nanti kalau itu ada Pak Daniel di sini, ya. Berlatih sama Pak Daniel. Ada Pak siapa? Pak Andreas juga. Tenang, di sini banyak mentor, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir kalian, nggak kekurangan mentor. Oke, lanjut. Ini jari apa? Jari kelingking. Nah, jari kelingking, ya. Jari kelingking. Katakan sama-sama, jari kelingking artinya saya diselamatkan. Saya sudah diselamatkan. Ini setelah kita injili. Nah, barulah ini, ya. Biar dia yakin bahwa keselamatan yang diperolehnya bukan hasil perbuatan baik seseorang atau orang yang kamu injili, tapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita, ya, tapi pemberian Tuhan. Maka dari itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat hafalan lagi, ya. Siap menghafal ayat lagi? Siap. Prajurit Kristus harus siap. Oke. Efesus 2 ayat 8-9. Kita baca sama-sama, alamatnya baca dengan keras biar ingat di dalam otak kita. 2, 3. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 2 menit saya kasih kesempatan untuk awal. Oke? Mohon maaf saya potong. Shalom. Saya mohon izin untuk memotong ini sembari menghafal. Bagi teman-teman tadi yang merekam pas pada waktu Pak Iksan Talompo menyampaikan dengan bahasa Arab, mohon untuk tidak disebarluaskan dan